di sini sebagai apa? Iya, baik. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Saya Elsa. Saya sebagai asisten pengacara publik atau asisten pengabdi bantuan hukum di LBH Surabaya. Dan saat ini memang fokusan saya ya dalam melakukan advokasi ada di bidang buruh dan miskin kota serta perempuan dan anak. Nah, terkait masalah yang ingin saya pertanyakan, di LBH Surabaya ini kan menerima konsultasi secara gratis. Iya, betul sekali. Untuk mengajukan konsultasi di LBH Surabaya ini gimana sih caranya? Oh baik, jadi sebetulnya kalau di LBH Surabaya itu memang siapapun ya bisa datang ke LBH Surabaya gitu. Dan memang ketika ingin konsultasi gitu, mereka memang kami minta untuk membawa identitas dirinya dulu ya, berupa KTP gitu. Karena yang mana sebelum kami itu memberikan konsultasi hukum, itu kami isi dulu seperti data dirinya gitu. Dan kebetulan karena posisi saya di LBH Surabaya sebagai asisten pengacara publik, maka ketika ada klien yang datang ke LBH Surabaya memang diharuskan saya gitu kan ya sebagai asisten untuk melakukan pendataan seperti itu. Dan tentunya identitas berupa KTP ya, KTP atau SIM atau dokumen apapun yang menunjukkan identitas dari klien itu kemudian didata melalui formulir bantuan hukum. Dan tentu sebelum pengisian tersebut begitu, karena formulir pengisian kan adalah bentuk persetujuan ya dalam artian nanti melakukan konsultasi hukum. Nah, kami menjelaskan terlebih dahulu sebetulnya pelayanan bantuan hukum atau mekanisme layanan bantuan hukum di LBH Surabaya itu seperti apa gitu. Apakah semua kasus itu dapat kami tangani atau hanya kasus-kasus tertentu saja begitu. Dan mungkin kalau boleh saya menjelaskan ya, jadi kalau di LBH Surabaya itu kami ada di bawah YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan kami ada 18 kantor. Dan di Jawa Timur ini ada 2 kantor sebetulnya, LBH Surabaya dan juga LBH Malang. Dan memang wilayah kerjanya itu kami di seluruh Jawa Timur. Dan kemudian untuk penanganan kasusnya kami fokus pada isu-isu struktural gitu, isu hak asasi manusia dan juga demokrasi tertentu terkait dengan perlindungan terhadap hak perempuan dan juga anak seperti itu. Jadi kalau di luar kasus-kasus tersebut, bisa kasus-kasus privat atau mungkin kasus-kasus pidana yang memang itu hanya orang perseorangan gitu, itu kami hanya memberikan konsultasi hukum saja. Selebihnya klien tersebut itu nantinya bertindak untuk melakukan proses hukum sendiri gitu. Beda ketika nanti klien itu kasusnya itu bisa kami dampingi, misal kekerasan seksual terhadap perempuan misalnya, dan itu kami dampingi, maka kami bertindak untuk dan atas nama klien tersebut begitu, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan. Dan setelah kami menjelaskan prosedur layanan bantuan hukum di LBH Surabaya bahwa kami mengisi identitas klien dan itu kemudian sesuai dengan identitasnya, dan kami meminta ya kronologi singkatnya seperti apa sih yang dialami oleh klien untuk kemudian nanti mengikuti sesi konsultasi hukum. Karena memang saya sebagai asisten pengacara hukum di sini itu memang tidak mempunyai kewenangan ya untuk memberikan konsultasi begitu, karena yang memiliki kewenangan untuk memberikan konsultasi itu hanya pengacara publiknya atau pengabdi bantuan hukumnya. Dan setelah didata dan kemudian sudah tahu nih masalahnya apa, kami kemudian menyampaikan formulir bantuan hukum ini kepada pimpinan advokasi bidang penanganan kasus. Nanti bidang penanganan kasus ini yang akan mendisposisikan siapa pengacara yang ditunjuk untuk memberikan konsultasi, dan setelahnya barulah dimulai sesi konsultasi itu seperti itu. Dan tadi sempat disinggung juga oleh kawan kita ya bahwa di LBH Surabaya itu memberikan bantuan hukum gratis seperti itu. Jadi nanti di akhir gitu, di akhir sesi konsultasi memang tidak ada pungutan biaya sesi konsultasinya begitu. Namun sebetulnya ada biaya administrasi, namun itu kalau misalnya kliennya mampu untuk membayar biaya administrasi itu kami persilakan untuk
kemudian konsultasi itu harus membayar lagi, itu tidak begitu. Jadi konsultasi itu gratis sampai nanti kasusnya itu belum selesai begitu. Karena sudah semua pertanyaan yang sudah saya ajukan terjawab, maka sekian dan terima kasih. Oh ya, mungkin ada satu lagi. Mungkin ada hal yang penting ya dalam dalam pelayanan kami sebetulnya di LBH Surabaya. Jadi kalau misalnya bagaimana ketika menghadapi klien ya, apalagi kalau saya sebagai asisten seperti itu, maka memang ya kita harus jujur dan kita harus terbuka pelayanan yang kami berikan seperti apa, seperti itu. Dan hal yang paling penting ketika dalam konsultasi klien begitu kan, karena sekalipun saya sebagai asisten itu melakukan pendataan ya, kita juga akan turut bersama-sama dengan pengacaranya untuk mendengarkan sesi konsultasi begitu. Walaupun hanya mendengarkan sesi konsultasi, jadi ini sebetulnya kode etik ya dalam profesi advokat sebetulnya. Jadi ketika klien itu menceritakan masalahnya gitu kan, maka kita sebagai pendamping gitu kan, meskipun saya juga sebagai asisten, maka harus mendengarkan dan harus mampu menjaga kerahasiaan dari klien gitu. Seperti apapun masalahnya, maka kita cukup dengarkan begitu, dan jangan sampai persoalan yang dihadapi oleh klien ini kemudian diketahui oleh pihak-pihak yang entah itu berhubungan dengan klien itu sendiri ataupun pihak-pihak lain seperti itu. Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Elsa. Demikian dari video yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Nah, begitulah penjelasan dari Mbak Elsa mengenai tata cara konsultasi di LBH Surabaya serta kode etik sebagai asisten pengacara publik ketika menerima konsultasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika ingin mengajukan konsultasi, yaitu harus mempersiapkan berkas-berkas yang menyertakan identitas dari klien seperti KTP atau SIM. Lalu klien akan menerima formulir bantuan hukum untuk menceritakan kronologisnya sebelum saat sesi konsultasi. Nah, ketika sesi konsultasi, kewenangan sebagai asisten pengacara publik hanyalah mendengarkan dan mencatat kronologis dari permasalahan yang dialami oleh klien. Untuk memberikan solusi itu ada kewenangannya dari pengacara publiknya. Nah, ketika sesi konsultasi berakhir, biaya konsultasinya digratiskan, namun ada biaya administrasi bila ingin membayarnya. Begitu kira-kira. Demikian video saya mengenai tata cara konsultasi dan kode etik sebagai asisten pengacara publik di LBH Surabaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.